Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pangeran Kesiangan. Oke teman-teman, kita lanjutkan perakitan pemancar radio break SW. Sekarang kita menginjak di bagian PWM, ya finishing nih sepertinya ya. Untuk di bagian ke-16 ini kita mempersiapkan preamik. Kebetulan PCB nya saya kehabisan, jadi terpaksa saya merakit preamik ini di PCB bolong-bolong. Dan potensiometernya pun biasa saya pakai yang 50 kilo, berhubung kehabisan juga ini ada 20 kilo, dan itu sebetulnya nggak begitu masalah. Yang masalah adalah jangan sampai gresek-gresek. Ini potensio sudah lama sekali nih, sekitar puluhan tahun, 20 tahun kali ini tersimpan ini. Sudah lama sekali ini potensio, sekitar tahun 2003 kalau nggak salah. Sekarang 2022, 19 tahun ini potensi nggak salah. Mudah-mudahan masih bagus, tapi sebetulnya masih baru, tapi tersimpan lama gitu di sini. Dan selanjutnya yang harus disiapkan relay ya, ini relay, terus dioda 2 biji, sama ini yang penting nih, nah voltmeter 150 volt maksimal, dan ini untuk melobanginnya nih. Nah, diameter 42. Oke. Sekarang kita pasang diodanya dulu, dan saya mempergunakan Elco yang 4700 karena tegangannya cukup 12 volt saja, makanya Elco 35 volt nggak apa-apa. Dan untuk tegangan, untuk menggerakkan PWM ini nggak perlu harus pakai regulator, artinya dari trafo cukup dioda dan Elco saja, nggak perlu harus pakai regulator yang mempergunakan transistor. Ya mempergunakan juga lebih bagus, tapi tidak mempergunakan nggak bagus, maksudnya nggak broming begitu. Bagus, tetap bagus, nggak pakai regulator pun. Oke, sekarang saya ambil tegangan 12 volt dari trafo ini nih, yang tegangan ekstranya yang 1 ampere. Ya, sudah saya sambungkan di 12 volt CT. Ini dia. Ini langsung dia tegangannya dari sini. Oh ya, dan sebelum tegangan keluar menuju ke modul PWM, kita relay dulu tegangannya di sini. Jadi dari Elco langsung ke relay saja. Saat relay bekerja, dia baru terhubung. Sini baru keluar ke modul PWM. Ya, yang sebelumnya saya katakan untuk trafonya yang di relay tegangannya, untuk drivernya, untuk IC-nya itu tegangannya standby, ya seperti itu, nggak masalah. Tapi kali ini akan saya gabung tegangannya. Jadi antara trafo dengan IC tegangannya saya gabung, sehingga on off-nya dia bareng. Tegangannya off. Saat standby tegangan off.
sini. Seperti itu. Jadi semuanya satu tegangan antara trafo dan IC. Itu dia kerja bareng, standby bareng. Ini dia. Oke, sudah tersambung tegangannya. Ini dia. Tuh. Jadi dia saat transmit aja baru dapat tegangan. Kalau untuk tegangan dari trafo ke panel PWM itu dia langsung, nggak usah pakai relay. Jadi dari positif elko dia langsung ke sini, kolektor dari PWM langsung tanpa relay. Ya, preamik saya sudah pasang di sini dia. Preamik nih. Volume mix ini, switch di sini. Ini ntar buat mikrofon di sini. Untuk pulsa, untuk melihat pulsanya di sini. Tapi untuk pemasangan ini dihindari dari magnetnya. Jadi seperti ini nih. Ini kan belum terbuang kemana-mana. Tapi kalau kita dekatkan magnet seperti ini dia. Nah, naik dia tuh naik. Ini magnet speaker, dia naik dia. Makanya dia jangan dekat-dekat. Dia sama trafo pun pengaruh. Terlalu dekat sama trafo naik dia. Jadi agak jauh sedikit dari trafo. Oke, kita pasang nanti di sini ya, enaknya dia. Ya, sudah dibolongin seperti ini. Nah, jadi buat nyetel pulsanya di bawahnya sini. Gitu, volume mix ini. Seperti itu. Nah, bawa 4 ya nih. 4 sudut harus buatkan di bor. 1, 2, 3, 4. Oh iya teman-teman, kalau mau beli ini ya, ini saya beli ukuran 42 mili, ternyata masih kurang besar. Harusnya sekitar 44 mili atau 45. 44 udah sedang. Dan akhirnya saya perbesar lubangnya dengan menggunakan ini. Dibesarkan sedikit karena kurang besar dia. Harusnya 44 mili. Ya, seperti ini lubangnya. Ini pas ya. Gitu. Selanjutnya kita pasang potensi untuk pulsanya. Ini kabel seperti ini. Ujung dari kabel saya kasih lem bakar supaya nanti saat kadang-kadang disodel berulang kali karena namanya eksperimen ya. Jadi dia suka memanjang terkelupasnya. Kalau pakai lem bakar dia kan udah mantang di situ aja, dia nggak bisa terkelupas lagi. Seperti itu. Oke, kabel pulsa, ini dia potensial pulsanya sudah tersambung ke sini dia. Ini. Biasanya saya di sini pakai tripod, jadi kalau udah bagus ngapain sih harus dirubah-rubah gitu. Pulsanya udah segitu aja gitu. Cuma masalahnya kalau pakai tripod nggak bisa melihat di jam berapa gitu settingannya. Pada umumnya sih di jam 11. Maksudnya itu titik dari
sini menunjukkan ke sini gitu, ke jarum 11 gitu. Kalau ke sini kan ke atas jam 12 gitu. Biasanya idealnya itu di angka 11. Tapi kalau tripod kan nggak bisa gitu. Jadi saya gunakan potensio supaya nanti buat teman-teman bisa melihat seperti apa gitu perubahan di voltasenya, karena pulsa ini kan untuk merubah voltase bagusnya seberapa gitu. Oke, terus untuk PM mic ini double tegangannya saya ambil dari sini juga, ini ya, yang merah hitam. Output dari PM mic ini dia masuk ke sini. Ini output dari PM mic ya, ini pulsa tadi ya. Ini tegangan plus, lihat aja di elko seperti itu. Jadi 12 volt, ini dia menggunakan 12 volt. Modul driver dari PWM adalah 12 volt. Panelnya 100 volt. Sekarang kita pasang untuk ini nih, jack ke preamp mic belum disambung nih. Preamp mic, terus voltmeter kita pasang. Oke, sudah terpasang. Ini buat pulsa nih. Ini buat volume mic. Dreng gitu. Sekarang tinggal nyambungin kabelnya ini. Kemana nyambunginnya? Oke, satu ke ground, satu ke PWM. Yuk, selanjutnya kita pasang voltmeter. Oke, sudah tersambung di voltmeter. Dan untuk voltmeter ini nggak terlalu namanya ya, nggak terlalu gawat. Maksudnya itu kalau misalnya kabel ini nanti putus, tetap kagak berpengaruh sama saat ngebreaknya gitu. Beda dengan miliampere. Miliampere kalau kabelnya putus ya udah mati pesawatnya. Kalau ini mah enggak, jalan terus. Tapi ini kabel bagus, ini mah kabel ori, kabel bekas printer apa bagus ini, kuat, serabutnya kuat. Oke, sudah disambung kabel dari voltmeter. Yang ini negatif, yang ini positif. Ini kabel hitam, nih kabel merah. Ini dia kabelnya hitam, langsung kita hubungkan di ground di sini. Ini kan ground, ini juga ke sini ke ground. Yang merah kita langsung menuju ke kaki sikring. Ya, ini kabelnya lewat sini, sini. Ini langsung ke kaki sikring ya. Sini. Jadi nanti kalau misalnya terjadi panel pemancar atau panel TX jebol, sikring ini putus. Nah, kalau sikring itu putus, voltmeter sini yang awalnya kita setting misalnya di 30 volt gitu ya, dia langsung menunjukkan angka maksimal, langsung
dia ke 100 volt sesuai dengan keluaran dari trafo. Kalau trafo 100 volt dia langsung menunjukkan 100 volt. Nah itu berarti sikring putus. Kalau sikring putus berarti panel TX nya jebol. Begitu. Untuk modulasi aman udah. Kalau seperti itu aman udah nggak jebol. Kalau sikring udah jebol, panel modulasi atau panel PWM aman. Ya selanjutnya untuk relay yang di sana itu belum dikasih tegangan, kita paralel dengan relay yang di sini. Jadi kita tarik kabel dari sini ke sana untuk menggerakkan relay PWM. Ya sudah terpasang semua, kabel relaynya sudah, knop juga sudah dipasang ya, seperti itu. Posisi di sini dia sudah terpasang. Switch brake, terus ini mikrofon. Oke, sekarang kita coba. Sementara sikringnya kita lepas terlebih dahulu. Sikringnya dilepas. Ya. Terus kita menggunakan lampu pijar 100 watt ini nih. Lampu pijar 100 watt. Yang akan kita gunakan mengetes PWM, modulasi PWM. Nah di sini dah. Ini kita capit ke ground yang ini, ground. Terus yang ini kita capit ke kaki sikring. Nah, sini. Nah, kaki sikring itu adalah keluaran dari PWM yang mau masuk ke pemancar. Oke, sekarang kita coba. Oke, kita hidupkan powernya. Oke, sudah menyala lampunya. Langsung kita pencet switch brake sini. Pulsanya kita besarkan. Ya, dan naik dia. Nah, 50 volt di sini. Lampu pijar sudah menyala. Nah, sekarang saya mau ngomong, perhatikan. Oh, volume mic-nya belum dibesarkan. Volume mic-nya dibesarkan sekitar ya secukupnya. Oke. Sampai 100 volt ya kan. Goyang lampunya geno. Jadi seperti itu modulasi PWM siap untuk dijoin ke pemancar. Jadi sudah jadi modulasi PWM-nya, jadi seperti itu. Pasang sikring langsung bisa mengudara tanpa OT ya kan. Sudah jadi mancarnya, udah jadi. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dimengerti apa yang saya praktekkan dari awal sampai akhir di bagian ke-16 ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di bagian ke-17 ya. Nanti kita join ke TX. Untuk sementara sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan paham semuanya apa yang saya jelaskan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.